Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radhiyallahu ankum wa ta'ala bihamdi syahra wal afiyah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadun abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Dumateng para hadirin rencang-rencang sami lokalan ngalem rebo lokal warung pring sedaya ingkang hadir wonten kesempatan niki Sohibul Bait Mas Rajab sakeluarga ingkang kula hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita diberi oleh Allah nikmat, diberi kesempatan oleh Allah nafas, sehingga dengan nafas kita mudah-mudahan nafas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan nafas yang menjadikan nafas kita menjadikan farohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bungai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sedang menjalani ngaji ilmu yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan kita mengkaji ilmu yang bersumber dari kanjeng Nabi, maka kita hakikatnya sedang memberikan kabar gembira kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan ngajinya kita diridhoi Allah Ta'ala, mendapatkan ilmu yang manfaat, maslahat fil dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya seperti biasa tadi sudah diterangkan babakan masalah ilmu fikih yang kaitannya dengan sholat, ya, bahwa sholat tidak ada bosan-bosannya mengingatkan terus kepada diri kita masing-masing karena pentingnya sholat, karena Parmanto apa mau Christian anu ke langsung dulu tangan bal-balan. Alhamdulillah, ya, ini masya Allah. Jadi memang singarannya Pak saya bilang gak bosannya ya, walaupun kadang sering diterangkan ancaman ini kalau sholat dan sebagainya, tapi orang bosan karena memang kanggo obat kulo sampeyan kabeh. Kanggo pentingnya kulo sampeyan kabeh. Iya. Karena orang yang menegakkan sholat itu tidak ada kemuliaan sama sekali di hadapan Allah. Setinggi apapun derajat kalian, sehebat apapun kalian, ya, jabatan kalian semua, kalau tidak sholat tidak ada artinya di hadapan Allah Ta'ala. Ya, bahkan dalam kitab Safinah disejajarkan dengan para anjing, kaleb, ya, hinjir, tarikus sholat, disejajarkan dengan zina musuh, murtad dan sebagainya. Bahkan lebihnya dari itu. Makanya penting jangan sampai kita meninggalkan sholat, anak-anak kita, anak cucu kita jangan sampai meninggalkan sholat. Alhamdulillah, moga-moga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pelajaran yang kemarin, kita risalah awal nomor 5, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nakseni ingsun lan nekodaken ingsun Kelawan ati ingsun satuhune kelakuan iku ora ana kang wajib disembah kelawan hak ing dalem wujude angin Allah, Allah kang wajib anane kamu hal ora nanane kang wis gawe Allah ing pitung langit lan pitung bumi lan saisine pisan lan kamu bangsa Allah ing makhluk kabeh lan malih. Nakseni ingsun lan nekodaken ingsun kelawan ati ingsun ing setuhune kanjeng Nabi Muhammad iku dadi utusane Allah, lan dadi kawulane Allah. Kanjeng Nabi Nabi Muhammad iku wong lanang, wong merdeka, wong Arab, anak putu Adam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki lafale secuil tapi kandungan maknanya luas. Ya. Kalau makna terjemahannya, saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itu terjemahan, bukan makna, bukan makna istilah. Ini hanya makna lughwi, makna bahasa, persalinan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi makna yang dikehendaki istilah, itulah yang dimaksud dalam keterangan ilmu tauhid. Maka kita harus mengetahui makna secara istilah. Asyhadu, ya,
Ya niki nakseni sapa ingsun. Asyhadu. Nah, ini pembahasan asyhadu berarti mulai pembahasan ada arkanus syahadah. Ya, ada rukun penyaksian. Ya, jadi namanya rukun tidak hanya rukun sholat, rukun Islam, rukun iman, tapi dalam syahadat pun ada yang namanya rukun. Arkanus syahadah khamsatun. Rukunnya syahadat ada 5. Yang pertama syahidun, yang kedua masyhudun, yang ketiga masyhudun alaih, yang keempat masyhudun bih, yang terakhir sighot atau ikrar. Ya, ini sampean harus tahu bahwa dalam penyaksian ada 5 rukun. Kalau tidak paham rukun penyaksian maka tidak bisa. Nanti insya Allah selanjutnya dalam bahas tentang hukum. Tapi ini karena sesuai kitab dulu ya, supaya malah barokah. Jadi pembahasan syahadat ya berarti penyaksian, maka kita terangkan dulu yang namanya rukun. Rukun yang pertama syahidun, ya. Syahidun orang yang menyaksikan. Artinya ya, shinnya dapat isim fa'il, syahidun orang yang menyaksikan. Masyhudun yang disaksikan. Ya, yang kedua masyhudun yang disaksikan. Masyhudun alaih sebab menyaksikan. Masyhudun bih alat untuk menyaksikan. Ikrar atau sifat pernyataan secara lisan. Ya, pernyataan saya bersaksi, berarti ada ikrar atau sifat. Ya. Syahidun berarti yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan? Wong akil, kita semua. Kita semua dikatakan syahid, orang yang bersaksi. Kapan orang yang bersaksi? Kapan bersaksi? Pasti ada yang disaksikan. Rupanya ada masyhud. Yang disaksikan rupanya Gusti Allah. Syahid kita, masyhudun Allah. Okay. Masyhudun alaih alat untuk menyaksikan. Alat yang menyaksikan gini apa? Sebab menyaksikan ya. Sebab menyaksikan yang ketiga ya itu ada 2 pendapat ya. Ada yang karena diperintah dalam syariat ya, sebab menyaksikan karena kita diperintah untuk beriman jadi harus bersaksi. Ada yang mengatakan bisa sebab menyaksikan karena melihat dalil bukti ya. Sebab menyaksikan karena melihat dalil maka menjadi saksi ya. Langit bumi saisine kabeh niki mau nilangkat dadi anak, maka ada bersaksi asyhadu, saya bersaksi bahwa tidak ada selain Allah. Ada yang mengatakan masyhudun alaih itu sebab menyaksikan ya karena amar syar'an, ada perintah secara syariat kita untuk bersaksi syahadat. Yang kedua ya masyhudun alaih sebab kita menyaksikan adanya Allah karena kita melihat adanya bukti. Kalau nggak ada bukti kita tidak bisa bersaksi. Nah, alat untuk menyaksikan masyhudun bih, alat untuk menyaksikan pakainya akal dan hati. Akal dan hati. Kan nakseni ingsun lan kotaken ingsun kelawan ati ingsun. Berarti alatnya nggo ati. Terus ikrar saya apa? Sehot saya bersaksi. Yang menyaksikan kita, yang disaksikan adalah Allah. Nah, sebab kita menyaksikan karena adanya bukti langit bumi seisi kabeh diciptakan oleh Allah.
Asal tidak ada menjadi ada, karena menyaksikan bahwa alam ini baru. Kalau tidak tahu tentang barunya alam, tidak bisa kita bersaksi. Ya, satu-satunya dalil untuk menyaksikan adanya Allah bagi kita yang makomnya makom istidlal, yang makomnya makom kasbi, harus luruh, harus mengalap dalil, maka harus wajib tahu tentang hudusul alam, anyare ikilah. Ini orang ngerti anyare alam, orang bisa menyaksikan adanya Allah, orang bisa. Makanya ini dalam masyhudun alaihna ini harus tahu tentang hudusul alam, masyhudun alaihna ini. Ya. Asyhadu, nah lagi ganti. Semoga dalam syahadat Rasul juga sama, ada rukunnya syahadat. Ada 5 syahidun wa masyhudun, wa masyhudun alaih, masyhudun bain, sighah. Ya. Setelah mantap ya mau bersaksi, buktinya sudah konkret sesuai fakta valid, maka baru ikrar. Saya bersaksi Pak bahwa orang ini telah mengambil HP saya. Bukti enggak? Ini buktinya ada orang melihat, CCTV-nya ada, ini motornya juga kelihatan, ini motornya orang ini. Wah, jadi bersaksi dengan sesuai fakta, maka baru ikrar. Angger durung bisa membuktikan, orang bisa ikrar. Malah ikrar terakhir setelah ada kepastian pembuktian, setelah valid lah gampangannya. Biasanya kan dalam persidangan dipanggil saksi-saksi kan. Biasanya saksi-saksi kan juga tidak sembarangan. Saksi harus mempunyai bukti-bukti yang nyata. Diundang, takoni, bagaimana sampean? Ya, penyaksiannya ditakoni. Ya Pak, betul Pak, saya bersaksi bahwa orang ini telah mengambil motor saudara kami. Dalilnya apa? Ini Pak, CCTV ada, terus sesuai dengan ini bajunya ini Pak, diterangkan sampai mendetil. Sing akhirnya wong luar bisa mengelak kok, karena bukti sudah nyata sih. Harus saya bersaksi ini sesuai fakta lah. Kalau saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, sampai itu paham putusun alam, durung, ya berarti bersaksinya palsu. Belum dikatakan asyhadune durung sing ati. Tapi harus paham putusun alam, asyhadu sing ati mantap. Karena tahu bahwa alam dan seisinya asalnya tidak ada menjadi ada. Bukan sekedar hafalan saya bersaksi, tidak. Makanya dalam bisa bersalah kan maksudnya apa? Kalau dari kau wajib ing atas wakil balik iku mlebu agama Islam serta netepi agama Islam saklawase oleh mlebu lan ngucap syahadat loro serta kelawan ngaweruhi ing maknane pisan. Karena ora sah munggu madhab swiji opo Islam kang ngucap syahadat loro hale urung-urung ing maknane pisan. Nek durung ngerti makna kandungan syahadat, maka secara ada salah satu madhab tauhid ya. Kan madhab ada madhab fikih, ada madhab tasawuf, ada madhab tauhid. Nah, ini ada salah satu ulama kalam ahli tauhid yang tidak mengesahkan Islam seorang yang syahadatnya belum tahu makna kandungannya. Makanya wajib kita mengkaji ilmu tauhid. Makanya dalam namanya kan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bis biqouli. Maka diwajibkan. Karena ini rukun Islam yang pertama loh, syahadat. Ya ini yang menjadi persoalan kadang-kadang orang-orang ini mengkaji rukun Islam yang 5 sing dikaji mung 4, salat, puasa, zakat, haji, tapi syahadatnya orang dikaji. Padahal syahadat ini adalah pondasi. Ini pondasinya orang kuat, maka salat, puasa, zakat itu rubuh kabeh. Karena pondasinya kuat, maka salat, puasa, zakatnya kuat, kayak bagaikan bangunan rumah. Ini pondasinya kuat, insyaallah jendela gendengnya melu awet kabeh. Tapi yang pondasinya orang kuat, ya rubuh kabeh. Jadi puasa, salat, puasa, zakat, haji itu pada kayak umum. Ini pondasi orang kuat terhubung kabeh. Makanya syahadat itu perlu dikaji karena secara
tegas bahwa wajib hukumnya ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Ya. Ma'rifat wala tahsulul ma'rifat illa bi dawamin nador, ya. Tidak akan hasil ma'rifat kecuali dengan nador, mikir. Nah, wala tahsulu bita'allum, ya. Artinya makna nador iku sama ngene kowe ngaji. Derajat iku sama kowe nador mikir, menemukan nyari alam dan sebagainya, ya ngaji. Nek sampean dhewekan ngono nang omah menemukan nyari alam yang kayak bingung. Ya bukan salah, kecuali makom-makom sing ya langsung tep lah kayak kulo sampean kabeh. Kudune apa jagung baru maca kitab dibahas barane maknane ya nek maknamu bahasa kulo sampean maksudnya ya ngaji dibahas gitu. Ya. Jadi niku. Lan mari naksani ingsun lan kontakane ingsun kelawan atu ing setune Kanjeng Nabi Muhammad iku dadi utusane Allah lan dadi kaulane Allah. Ya sampean kudu nakseni bahwa Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah. Lan dadi hambane Allah, abduhu wa rasuluh. Terus nek kadakan mari nek Kanjeng Nabi Muhammad iku wong lanang, wong merdeka dudu wong budak. Ya Kanjeng Nabi merdeka, bukan keturunan budak, bukan. Wong Arab, anak putu ada wong Arab niki lho. Kanjeng Nabi wong Arab niki lah. Mulane ada sebagian hadis atau makalah itu yang tidak boleh membenci orang Arab secara umum karena di situ ada Rasulullah orang Arab, tidak boleh. Secara maki-maki dan buat meremehkan orang Arab itu. Walaupun kadang-kadang secara zaman saniki mayoritas orang Arab kan Wahabi di Saudi ya. Tapi kalau secara umum tidak boleh kita benci orang Arab karena Rasulullah juga termasuk orang Arab itu. Okay. Bahkan haram hukumnya. Terus kudu ngerti kalau ramane Kanjeng Nabi Muhammad iku Kiai Abdullah. Ibune Kanjeng Nabi Muhammad iku Nyai Siti Aminah. Kanjeng Nabi Muhammad iku ramane Kiai Abdullah. Niki Abdullah niki Sayyidah Kanjeng Nabi nang daharan ini Aminah antawis 4 bulan ya. 4 bulan di kandungan Sayyid Abdullah meninggalkan. Ya, setelah lahir umur 4 tahun atau 3 tahun ibunya nilar. 6 tahun apa ya? 6 tahun. Ya Aminah nilar. Dan ini Kanjeng Nabi diarani Muhammad niki afdholul asma. Ya. Utama nama afdholul asma'i afdholu asma'in Nabi Muhammad SAW ya. Muhammad, nama Muhammad itu adalah nama utama nama dari asma Nabi. Oke. Niki ikhtilaf, ada yang memberi nama adalah Mbae Ki Abdul Muthalib. Ya. Tapi ada yang mengatakan Sayyidatina Aminah niki lagi ngandut, awalan niku ditekani dengan malaikat Jibril ya, bahwa di warning dari malaikat Jibril bahwa hei Aminah sampeyan ge lagi ngandung napa Sayyidul Bashar, rajane manusia. Nah akhirnya cara gampangannya engko anggar wis lahir diarani Muhammad atas dasar perintah saking Gusti Allah. Berarti sing ngarani Muhammad kuwi langsung Gusti Allah. Nek terus sama sing ngarani kan wong tua. Tapi nek Kanjeng Nabi sing ngarani langsung Gusti Allah Muhammadan, wong sing dipuji. Nggih. Ini penting, para Muhammad itu penting. Mulane apa? Samu auladakum bi asma'illah nggih. Wa khairul asma' Abdullah wa Abdurrahman. Abdul Rauf dan sebagainya. Makanya berikan nama yang baik untuk anak-anak kalian. Anak Muhammad itu luar biasa ya. Kulo mireng saking guru kulo niku nate anak wong arane Muhammad. Tapi naudzubillah kelakuane naudzubillah badhe lah. Maksiat mboyong yang wis pokoke. Akhirnya meninggal dunia, kowe nang alam kubur disiksa karena kemaksiatannya orang itu di dunia. Ketika disiksa niku dipare dari malaikat Jibril. Ari sanjang aja lamun nyiksa aja seru-seru.
ki ahli maksiat dari malaikat senang kubur. Iki ahli maksiat atau sembahyang, iya paham. Tapi nyiksanya aja seru-seru. Acara biasa ditempelinya cara ini ditapok pelak dicibit ini. Kenapa? Sebab orang ini namanya ada nama yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad. Iya. Ini gara-gara aran Muhammad itu aran Muhammad itu aran yang dicintai oleh Allah. Jadi karena dicintai oleh Allah maka orang yang namanya Muhammad oleh barokah, oleh istilah wasilah barokah sebab aran Muhammad terusik selalu dikepuki di komone di ya wis bandeng ya kalau di bandeng teman kita apa ikut di ya cara namanya ganti ngesok karane kok. Ganti ya Muhammad orang pas banget. Marco singkatannya Umar Po. Muhammad Umar kok ganti arah. Masya Allah. Jadi ini penting asma niku penting. Aran penting. Neng inna fil asma doa. Di dalam nama terdapat doa. Ketika namanya baik maka membawa doa baik. Ketika namanya jelek maka membawa doa jelek. Jadi setiap hari doa orang jelek terus kan namanya orang apik. Dan namanya apik kalau doa terus. Nggih. Insyaallah. Mohon. Kiai ini Kanjeng Nabi Muhammad Kiai Abdul Muthalib. Kiai ini Kanjeng Nabi Muhammad Kiai Abdul Muthalib, bae nggih. Buyute Kanjeng Nabi Muhammad Kiai Hasyim, jangkai Kanjeng Nabi Muhammad Kiai Abdul Manaf. Dan utus Kanjeng Nabi Muhammad pada sekabehane menungsa lan jin lan malaikat kautus Kanjeng Nabi Muhammad nekaken ilmu syariat thariqat hakikat yaiku rukun Islam lan iman lan ihsan. Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus maring sekabehane makhluk baik menungsa, jin lan malaikat. Jadi Kanjeng Nabi diperintah nyebaraken risalah agama Islam tidak hanya manusia tapi jin termasuk diwajibkan kayak sholat, puasa niku jin sing Islam. Makanya jin ada yang Islam sama dengan manusia, ada yang kafir, ada yang durhaka dan sebagainya. Cuman jin beda dengan manusia ya. Ada pernah mendengar dikatakan seala-alane menungsa niku seapik-apike jin. Seala-alane menungsa, sejelek-jelek manusia, sebaik-baik jin. Makanya tidak boleh kita bersekutu dengan jin atau dolan wiridan sing khodamah ngene jin-jin itu. Enggak boleh ya. Artinya kalau memang niatnya apik, dia enggak masalah nggo nulung tapi enggak orang bisa mengenai. Soalnya kalau jin kan dan itu seala-alane menungsa apik-apike jin. Nah, itu dolanan jin. Hakikatnya jin gue orang tunduk temenanan sih karena ilmunya di bawahnya majikan sehingga dia tunduk di kongkon maring. Tapi ketika majikan ilmunya orang diturunkan maring anak-anaknya biasanya mereka jin dendamnya maring anak-anaknya karena jin kan umurnya ribuan tahun. Nah, menungsa paling berang tahun mati jinnya suri baik ya. Gara-gara ilmunya diturunkan jinnya ngamuknya maring anak-anaknya biasanya. Makanya ya biasa bayar coba soal turunan wiridan sih untuk aku Jimmy. Terus juga diutus maring malaikat, tapi malaikat ini ya malaikat kan orang ketaklif ya. Cuman hanya cara bahasanya irsalut tasrif ya. Karena dalam rangka lagi mulia akan Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi itu mulianya di atas para malaikat. Jadi Kanjeng Nabi diutus oleh Allah maring malaikat, dimulangi malaikat karena malaikat wis taat kabeh maring Gusti Allah. Lah mula nekaaken syariat Kanjeng maring malaikat hanya karena irsalut tasrif, karena mulia akan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi mulia. Tetap ya afdhalul khalqi wa afdhalul ibad. Utama-utama makhluk ya Kanjeng Nabi. Dan malaikat pun dia bawahnya. Sisa malaikat Jibril sing dikatakan gurune Kanjeng Nabi tetap ya. Nyatane Isra Mi'raj bae kan Kanjeng Nabi maring Sidratul Muntaha, malaikat Jibril ora mampu. Berarti udah kan ngono wis mulia Kanjeng Nabi. Ya, nang langit pitu muga Sidratul Muntaha malaikat Jibril mboten saged. Nggih.
Mboten ya Rasulullah jenengan munggah piantuk sih kula mboten saged batiri nek kula maksa nembur kula kebakar geseng. Nah iku. Sebab ya panas nembur kuwi luar biasa. Lah Kanjeng Nabi ora, karena Kanjeng Nabi kan jari malaikat Jibril jenengan boten sebab kula niku terbuat dari nur jenengan niku. Justru malaikat Jibril ini terbuat dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kanjeng Nabi munggah ya ora bakal kesan. Nurun fawqa nur, cahaya di atas cahaya. Nggih. Niki jadi kautus Kanjeng Nabi malaikat, kautus Kanjeng nekaken apa sing ditekaken apa Kanjeng Nabi? Ilmu syariat, thariqat, haqiqah. Yaitu rukun Islam dan iman lan ihsan. Rukun Islam, iman, ihsan. Ya cara gambarnya cara di kitab Nabi, kitab fikih, tasawuf, tauhid. Nggih. Berarti pas tasawuf, fikih, tasawuf, tauhid. Ora kena lepas. Siki ibadah tanpa tauhid ora sah. Tauhid tanpa syariat fikih ya ora dadi. Ono sembayang penting nyembah tapi orang ngerti bab salat, ngerti bab masalah batal lakune ora dadi. Tauhidnya luar biasa, syariatnya luar biasa, tapi tasawufnya ora dijaga. Sembrana orang jaga subhat ya. Ki subhat apa orang pokoke bab kedua. Ya artinya orang hati-hati dalam uripe lah. Karena tasawuf kan ku kehati-hatian, ku bersihkan hati. Kayak kira-kira kayak orang jelas aja dipangan. Kayak omongan-omongan sing kayak mendaki ini babakan petang hati dan sebagainya. Kowe arane tasawuf ya, ilmu tasawuf sing kanggo mendingaken hati. Kowe kabeh syariat thariqat haqiqat niku sing gawa Kanjeng Nabi. Cara di kitabna berarti kitab fikih, kitab tasawuf, kitab ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Tauhid tiga dengan Kanjeng Nabi niki. Ibadah harus mencakup tiga ini. Syariat fikih, tasawuf, tauhid. Salah siji ora sah. Makanya harus tiga. Dikatakan ibadah, sholat dikatakan ibadah ketika sholat itu mengandung fikih, ya artinya ngerti bab masalah syarat rukunnya sholat. Yang kedua tasawuf, yang ketiga yaitu apa? Tauhid, ma'rifat datang Allah Subhanahu wa taala. Lah sing paling utama ya tauhid ini ku ora nyembah sholat orang ngerti sing disembah. Ya. Ana hadis sing kae lho, sing ana hadis sing tasawuf apa namanya? Mutasyabihat sing sembayang ya seakan-akan kamu melihat Allah di depan kamu. Oh itu ka'annaka anta budal ya anta buddha ka'annaka taruhu fa illam taruhu ka'annahu yaraka. Itu sembayang kaya Gusti Allah nang ngarep, bayangna Gusti Allah ngarep. Karena manane ora sesuai kan malah jadi murid dadi. Bayang Gusti Allah ngarep Gusti Allah berjisim mau berbentuk. Makanya Allah Ta'ala kan orang ngalap nggon, orang zaman dan sebagainya. Maling kemudian kiai lagi haji nopo sembahyang sampai nangis nikmat temen. Sampai kiai zaman semana kayak iri di rumah yang nikmat itu sembahyang ruku sampai jam-jaman. Nangis pokoknya sembahyang sampai juga salat apa 2 jam lah. Ayo nikmat men kiai sampai ngawas sampai niteni. Kayak kiai kesirian bahasane kiai takon. Jenengan yang luar biasa sholat, nyemir kayak sampean lihat, ingin gue bisa kayak gue diwarai. Dia kan jawab, nyong sembahyang nikmat teman. Sebabnya lagi sembahyang, bayna Allah Taala gue lagi gelabluk nang duren Ka'bah. Lagi gelabluk nang duren. Orang kok kira langsung astagfirullahaladzim, tak nanggena lah, khusyuk temenan. Jadi dia lagi nyembah tepekong dari kiai sih. Lalu Gusti Allah nang duren Ka'bah gelabluk berarti mana baik kayak tepekong, kayak patung, pada menyembah berhala. Allah Ta'ala kan orang ngalap penggon, tidak bertempat, tidak berarah, tidak susun. Dan ngalap gelabluk nang mrene kapal berarti kan manggon di atas, jelas itu jirin. Dudu Allah, berarti jirin. Dan itu sangkatone ibadah jebule lagi maksiat, bahkan keluar dari agama Islam loh karo nek katakan Allah Ta'ala kaya kowe. Karena mukhalafah ilang, berarti mu masalah. Madakaken Allah karo makhluke. Maka penting sangat anggere ngaji tauhid supaya anggere ibadah sama artinya bersih mari Allah ora campuran pirang-pirang dadi Allah kayak apa kayak mau harus jelas. Itu kok jelas kalau ngaji tauhid Allah Taala jelas. Artinya jelas kuwi ora mamang
bingung tuh soal dengan ibu apa nang isor Allah taala tangannya apa sikilnya apa kepriben Allah taala anak umurnya apa orang umurnya berapa tahun ya Gusti Allah ya orang kayak gue insyaallah harus ngaji baik mangke pembahasan tentang sifat-sifat diterangkan karena ini versi mukadimah jadi ini hanya sekilas mawon jadi sing digawatin Kanjeng Nabi mung tok yaiku apa syariat tarekat hakikat yaitu rukun Islam dan iman dan ihsan wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin karena ini tauhid ya terus masih awalan belum ada pembahasan yang secara perinci jadi mungkin barangkali mau bertanya tentang syahadat tadi yang arkan syahadat silakan ya, atau tentang Kanjeng Nabi Muhammad tanya tentang Kanjeng Nabi berikut monggo radhiyallahu anhum. Niku masalah risalah yang dibawa Kanjeng Nabi. Lah dari mulai Nabi Adam sampai penutup Kanjeng Nabi Muhammad niku kan tiap istilahnya kados Nabi Isa membawa risalah sendiri, Nabi Musa membawa sendiri ngoten kan? iya Lah zaman-zaman niku wau kan malaikat Jibril mun wonten nggih. wonten Jadi selama zamannya Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya sing mbekta risalah niku napa nggih? Berarti ngimani yang dibawa niku nggih. Istilahnya risalah yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa niku juga malaikat niku juga melaksanakan ngoten. Ketika sekarang teng zamannya Kanjeng Nabi Muhammad niku kan wonten risalah antarane salat niku. Apakah malaikat juga melaksanakan sholat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi? Perintah sholat niku wau apa angger wau diceritaknane untuk malaikat dan jin ngoten kan diutus kepada malaikat dan jin. Apa malaikat juga melaksanakan sholat seperti kita? Wonten penjelasannya ngoten. ya terima kasih ya tadi berarti yang dibawa oleh Kanjeng Nabi syariat barulah hakikat itu kan dari mulai Nabi Adam itu ya bahwa malaikat Jibril kan berarti urip mulai zaman Nabi Adam karena tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW umurnya 1000 tahun bahkan tapi sekarang masih hidup ya malaikat Jibril. Apakah malaikat itu juga sama melakukan syariat pada zaman nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa dan ya, terima kasih. Jadi begini, kalau malaikat itu kan tidak ketaklif ya, yang ditaklif hanya manusia dan jin. Cuman kenapa Kanjeng Nabi itu membawa risalah datang malaikat itu bukan semata-mata malaikat itu diperintahkan sholat itu ya. Karena malaikat kan lamurane tidak sama dengan manusia dan jin kan dia terbuat dari cahaya, nur, cahaya. Yang kedua orang lanang orang wadon, orang nikah, orang duwe anak, orang mangan, orang minum, orang turu. Kuwi malaikat. Yes. Jadi orang terbuat dari cahaya, orang lanang, orang wadon, orang mangan, orang minum, orang turu. Jadi tidak ketaklif. Berarti kayak malaikat itu tugasnya langsung sing Gusti Allah piyambak. Makanya ada malaikat yang tugasnya ruku tok, ana sing sujud tok sampai yang langsung yang kiamat. Ana sing itidal ngaduk tok sampai dina ngaduk tok wis iku tugasnya kayak malaikat. Ana sing mau ngaduk karo sedekah anu dina kiamat iki terus kayak patung. Malaikat ada seperti itu. Jadi ya seperti itu. Malaikat makhluk yang terbanyak yang malaikat. Makhluk yang paling terbanyak adalah malaikat. Jadi menungsa, jin, setan, jadi siji ditimbang karo makhluk malaikat ini saking malaikat. Sisan hewan, makhluk yang ada di daratan, di lautan, jin, setan, jadi siji ditimbang karo malaikat, siakai malaikat. Makanya, ya kalau malaikat urusannya orang ketaklif sih. Karena orang lanang orang Kunci diperintahkan sih ketaklif lanang wadon. Terus malaikat kan nggak ada nafsu, hanya ini mau taat tok wis.
kon ngaduk yo ngaduk kan dina kiamat ora protes. Karena lah kan nafsu ana yang protes kan ana nafsu. Bisa nih yang ngaji sik suruh dipindah-pindah ana nafsu. Kapan lah kan nafsu kita harus nurut, bae malaikat lah kan malaikat protes. Gitu. Ya, yang lain. Yes, nah Teguh. Sayyidul Baik, Kang Teguh biasanya Sayyidul Masalah ya. Bukan pecah angin. Apa nih? Goyang. Oh, enggak. Lah saya bang. Carto kan sebagai kat yang kembali kapan? Wow. Aji. Anget ra. Ngerti ya. Malah. Oh iya. Lare pada pangkat sih, ini. Waduh. Situ ya udah mangkat terus tinggal ya belum ya. Kue apa? Oh anyar. Giran. Oh alhamdulillah. Girin apa ciguran? Giran. Girin. Lana apa tuh? Jalan. Oh jalur ya. Iya benar. Daftar kemarin juga ya. Kantor. Wis daftar. Dereng. Langsung teng niki apa namanya? Teng Kantor. Giran. Iya. Urusan Mana? iya ora apa. Sementing kok datane soalnya ben lebih data maring rayon dongkal sih. Nanti kan jenengan kok dilebokno nang grup wali santri kecamatan rayon dongkal. Jadi anak keluh kesah atau apa sampean bisa pra wali santri yang Sigura pun bisa juga ndek. pada baik sama udah mlebu ya. Nomornya ana ora sih? Nomor tuh HP tuh. Ora di HP tak nomor. Oh, mas terus buka bos tak pendaftarane. Wis ujian. Nek ujian. Urung daftar. Urung daftar. Anjing. Urung. Orang kan makan sing nang pondok maksudnya lho. Pokoknya daftar orang lewat kantor ya, berarti kok langsung ke pondok bae. Jalur beda Jalur iya. Jalur Cikura. Ada kalau ke saya jangan ketemu. Mbak tapi bukan sampean dolan mari nang kantor kan kok urip persyaratan dia ora bolak-balik kok. Apa bae sing perlu digawa. Udah harus njok mana lebih kurang sampean bolak-balik maneh. Karena mari kantor kan anak formulir sih kan. Nggih. Persyaratannya anak kabeh. Oh ini pada nunggu niku apa sekalian rombongan. Adine kula teng mriku Iya. anu mawon apa telepon kan dipangkatna langsung mawon terus niku. Terus ora apa-apa. Terus hari ini juga wis ngebet sih. Iya bener. Tapi kan tebe anu ya tebe. Abarane tes ini ya. Nggih. Mas seneng. Kulo sanjang beja saya anu dereng enten pim. Wis apa angkat bae ya. Nyusul sampean. Menon teguh naka anu iskal. Amin. Dit, ora ono suarane Dit. Wis SMS bojone pacak kebengin, Mas. Apa ya? Dit. Wis dadi wabe. Ya terus nah, go. Ya kowe masalah syahadat kan jare lamun tah wong ibadah durung makrifat aslinya memang 00 temenan ya durung direken amal. Nah, bagaimana kalau kita mukallaf sing Boleh. wis ibadah ibaratnya tapi memang pengajiannya kan tua model-model servisan model lesi artinya apakah sebelum saya marifat itu harus diulang cara ibadah gue pelajaran pertama fikih di qadha apa bagaimana Aja meringdong drone kae kok sing menjaga buku. Terima kasih. Ini pertanyaannya insyaallah ya. Jadi ya secara garis besar dalam dasar kan memang orang kalau tidak memahami makna syahadat kan memang bahwa itu benar tidak sah ya. Terus bagaimana orang yang dari kecil muda ngajinya bareng wis tua ya insyaallah artinya begini ya. Adinu yusrun ya, artinya ketika Allah Ta'ala itu tidak memberatkan kepada hambanya. Dalam arti kalau kita sudah belajar marifat kepada Allah Ta'ala, kalau memang dulu-dulu sholat tapi kan ya insya Allah istilahnya pun orang usah terus dikodo berang tahun ya penting orang beda kayak wong apa ya orang-orang Nasrani kan ketika sudah tua terus mlebu Islam primen ge umur swidak mlebu Islam apa sing biyen-biyen selama
puluhan tahun orang sembahyang. Nah itu tetap keistimewaannya seperti itu. Orang-orang Nasrani kalau sudah mlebu Islam maka seperti bayi, dosanya hilang kabeh. Terus orang kewajiban ngudune sholat yang sudah lampau. Nah, begitu juga orang yang Islam ini ya artinya kalau dulu nggak ngaji sekarang sudah ngaji marifat kepada Allah Taala. Ya intinya sementing kan dia ngaji sembahyang ya. Iya. Gariya itu ditobati, diistighfari mari Allah Taala. Sampai ngodoni kayak 90 tahun ngodoni. Terus yang kedua ini jangan salah paham ya. Nanti kadang-kadang salah paham, wong ora paham tauhid. Iya. Yang dimaksud di dasar di sini kan nanti tafsirannya luas. Ada yang dikatakan mukminun indallah wa indanas, ana mukminun indallah fa indallah. Ana si mukmin indanas. Ana sing dianggap mukmin mung Allah. Ya menungsa yaiku wong sing paham la ilaha illallah. Ana sing dikatakan mukmin indanas, dikat mukmin mung menungsa kayak sing ora paham tapi ya tetap sah. Jadi sampean aja langsung menghakimi orang yang tidak ngaji tauhid berarti kafir. Tidak boleh. Ya. Kalau masalah menghakimi kafir atau tidaknya itu urusannya Allah Taala. Kalau sama tidak boleh menghakimi. Yang mana mung orang ngaji tauhid, wah ngaji tauhid ya merasa wis sembahyang aja kayak gue. Sebab yang mengsahkan tidaknya itu Allah Taala. Tidak boleh. Ya. Karena tetap baik sembelihannya juga sah. Ya nyembelih ayam bedus asal Islam ya sama seperti itu. Orang yang sudah Islam terus ngerti ilmu fikih dan sebagainya di imam sholat salah masalah itu makmum aroma masalah ngaji tauhid urusan nikah. Ya urusan nikah. Terus yang mengesahkan tidaknya itu bukan kita, balik Allah Taala urusan Allah. Yang penting kita introspeksi apa kedek wis aja ngurusi wong liya. Kan dek wis sembahyang sapa ora wis aja ngurusi wong liya. Asal ngarani wong liya ora son berarti sampean kaya dek wis ya sah-sah. Jadi kembali bahwa ngaji tauhid itu buahnya bukan untuk menghakimi orang lain ya, tapi yaitu untuk mawas diri kita supaya tambah bedine mari Allah Taala, bukan untuk berdebatan hebat-hebatan. Ngaji tauhid itu dia dikatakan orang yang bertauhid adalah orang yang ketika tambah ilmunya akan tambah bedine mari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Iko seperti itu. Salim. Ya, ini karena pembahasan juga sudah belum memang pembahasannya ya. Mungkin sama niki orang tahun bahasa syahid, masyhur sudah ada maksudnya supaya berarti. Ya. Insyaallah yang akan dilanjutkan nanti pada waktunya nanti akan ada pembahasan masalah hukum. Nanti kalau sudah sampai wajib jais nanti akan kita bahas hukum dulu ya, hukum secara mutlak. Ada hukum secara mutlak, nanti hukum dibagi dulu, ada hukum syar'i, hukum akli, hukum adi. Masing-masing hukum adi ini nanti ada definisinya, ada tarifnya. Mawal hukmil akli, apa yang dinamakan hukum akal, apa yang dinamakan hukum syar'i, apa yang dinamakan hukum adat, nanti ada definisi sendiri. Nanti biar sampean tahu bahwa ini hukum syar'i, ini hukum akli, ini hukum adat, supaya jangan campur baur. Ya, sama bahasa hukum akli, ini enggak syar'i. Ya, ini lagi bahas akli, ini bahas adatnya digawa ini. Nanti bisa dipilah-pilah. Insyaallah ya, semoga yang penting mangkat terus ya, karena belajar ini kan kontinu, nyambung terus. Kalau tidak berangkat satu kali dua kali nanti sulit. Untuk karena ketinggalan sih cara belajar, pelajaran kan nyambung. Insyaallah nanti bahas hukum. Ya, mahwal hukum, apa yang namanya hukum? Ya. Namun tak boleh hukum apa berarti? Hukum ditek. Iya. Hukum mahwal hukum. Nanti bahas hukum adalah ini secara mutlak. Nanti secara syar'i, secara nanti tahu itu hukum. Nanti tidak bisa menghukumi kalau belum tahu asal usulnya. Makanya orang gampang menghakimi, gampang menghukumi karena dia ketidaktahuan tentang masalah hukum. Insyaallah nanti kalau tahu, wong ana wong khabar hukum, kan ana kalau lah bahaya. Makanya akhirnya jadine menerka-nerka dan sebagainya karena
tanpa ilmu durung tasawur durung jelas durung agam pasti wis dipastikna dhewek ora dadi jare bikin jare wis dihukumi kan tidak boleh. Hukum itu pasti, tidak bisa jari-jari. Ya nah, hukum itu pasti. Maka diskusinya ini seperti ini. Insya Allah akan bahas yang akan datang. Mudah-mudahan diparingi sehat kabeh. Amin. Dan diparingi istiqomah. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir ilmi tabi waswari waswari sodri masabil bi badani wa abri bi lisani wa qudisani wa kami ngasih halika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin ya rabbana ta'afna bi annana tadallafna wa annana asrafna ala laba asrafna fatub alaina tauba تمسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن رعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الله وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فاطلب وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند ربي وآله وصحبه عدد غرش صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعوة سبحانك اللهم وتحياتنا السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم.